Hai semua, nama saya Angela Marpaung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada rasa dan juga di sini saya akan mencoba salah satu komponen yang paling sering digunakan di rasa atau komponen yang paling terkenal yaitu spacey. Nah, jadi di sini pertama-tama kita akan nge-clone dulu projectnya. Nah, setelah cloning prosesnya selesai, kemudian kita bisa buka file yang udah kita clone tadi menggunakan code editor apapun saja. Di sini saya menggunakan Visual Code Studio, kemudian ke folder rasa, examples, kemudian ke folder atau directory formbot, kemudian buka file config.yml. Jadi ini merupakan konfigurasi dari pipeline yang akan kita gunakan untuk rasa NLU. Nah, selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari pipeline-nya. Nah, jadi di sini digunakan language-nya English. Ini adalah kode dari language yang digunakan untuk bot ini. Kemudian pipeline-nya di sini yang pertama ada white space tokenizer. Jadi tokenizer ini berfungsi untuk memisahkan kalimat menjadi kata. Jadi kalimat dipecah dalam bentuk jadi perkata. Kemudian di sini terdapat salah satu komponen pada rasa yaitu white space tokenizer yang berfungsi untuk memisahkan kalimat berdasarkan huruf spasi. Nah, di sini akan di-outputkan tokennya itu atau kata dalam setiap user message-nya, kemudian respon dan juga intent bila sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, untuk feature engineering-nya, di sini digunakan dua featureizer. Salah satunya adalah lexical syntactic featureizer. Jadi, lexical syntactic featureizer ini berguna untuk menghasilkan representasi sparse berdasarkan konteks atau makna dari sebuah pesan. Nah, jadi inputan di sini berupa token dan nantinya itu akan di-outputkan sparse feature-nya. Berdasarkan feature-feature yang ada di rasa ya, yang sudah didefinisikan pada pipeline ini. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk mensupport ekstraksi dari entity. Entity itu adalah entitas yang misalnya seperti nama atau nama restoran atau tempat atau tanggal. Jadi entitas itu berguna untuk mengartikan konteks dari sebuah pesan. Apakah konteks tersebut sebenarnya adalah nama, atau dia menyatakan tempat, atau dia menyatakan tanggal, dan seterusnya. Nah, ini juga terdapat salah satu featureizer lain. Ya, sama dia berfungsi untuk melakukan feature engineering dan juga proses ini merupakan proses untuk representasi dari kata atau kalimat. Jadi, dia membutuhkan input token dan nanti dia akan menghasilkan representasi dari kata tersebut berdasarkan jumlah kemunculan katanya, count-nya. Dan berikut merupakan token pattern-nya. Selanjutnya, Duckling HTTP Extractor ini berfungsi untuk mengizinkan kita untuk mengekstraksi entitas-entitas dalam bentuk angka, misalnya seperti mengekstraksi apakah itu tanggal, apakah itu jumlah uang, apakah itu jarak, dan sebagainya. Pipeline selanjutnya yaitu Dyad Classifier adalah arsitektur multitask yang berguna untuk melakukan classification dari intent dan juga classification dari entity. Jadi arsitektur di sini dia multitask, berbasis transformer dan berguna untuk melakukan intent classification dan juga entity classification. Nah, selanjutnya itu adalah entity synonym mapper. Jadi, entity synonym mapper ini berfungsi untuk memetakan entitas terhadap sinonimnya. Misalkan di data di training storage atau training data kita telah mendefinisikan suatu kalimat atau suatu kata. Nah, jadi misalnya ketika kita melakukan testing, misalnya ternyata diketahui bahwa ini merupakan sinonim dari training data kita, maka kita akan dilakukan proses mapping atau pemetaan dari entitas tersebut. Nah, ini pertama di sini kita melakukan training dulu dari datanya dengan command rasa train. Kemudian kita tes datanya dengan rasa tes. Berikut merupakan hasil dari perhitungan akurasi, precision, F1 score, dan juga metrik-metrik evaluasi lainnya.
Jadi di sini kita akan menggunakan salah satu model yaitu Spacy. Spacy ini merupakan salah satu pre-trained model, neural model juga yang udah di-train dalam berbagai bahasa, salah satunya juga dalam Inggris, dan juga di sini kita akan mencoba menggunakannya. Dan juga di sini pertama-tama kita harus sebelum menggunakannya, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan dulu pipeline ini, Spacy NLP. Ini berguna untuk menginisialisasi untuk setiap kali kita menggunakan model Spacy, entah itu untuk tokenizer-nya atau featureizer-nya, kita terlebih dahulu harus mendefinisikan pipeline Spacy NLP dulu. Dan kemudian model yang digunakan ini adalah model dalam bahasa Inggris. Nah, di sini untuk model Spacy-nya kita akan menggunakan tokenizer dan juga featureizer-nya. Tokenizer-nya sama seperti sebelumnya, dia memecah kalimat menjadi kata, dan featureizer-nya perbedaannya adalah Spacy featureizer ini, dia kan pre-trained model, jadi dia pasti beda featureizer-nya. Bedanya juga di sini dia output-nya adalah dense feature atau dense factor. Sedangkan yang sebelumnya itu adalah sparse. Sparse feature, kalau di sini output-nya adalah dense factor. Nah, selanjutnya untuk proses dari ekstraktornya, classifier, dan synonym mappernya masih digunakan pipeline yang sama. Nah, kemudian seperti proses sebelumnya, kita akan melakukan training dari model dan juga testing dari model. Nah, oh ya, sebelum melakukan training dan testing, make sure dulu kalian udah install model Spacy, bisa pakai komen ini, pip install rasa Spacy. Kemudian untuk download model yang terdapat di sini, bisa pakai komen python -m Spacy, download, kemudian nama modelnya Encore Web. Oke, jadi bisa pakai komen ini, kemudian kalian bisa train dan melakukan komen rasa train untuk training dan rasa tes untuk testing. Nah, berikut ini merupakan hasil dari testingnya. Berdasarkan reportnya di sini sama seperti sebelumnya, skornya kebetulan sama. Correct 3/3, di sini precision-nya, advanced score-nya, accuracy-nya juga sama kayak sebelumnya. Nah, ini juga mungkin karena data tesnya di sini masih relatif sedikit ya, masih cuma 3. Jadi mungkin kalau data tesnya lebih dibanyakin lagi, bisa melihat terdapat perbedaan skor mungkin. Kemudian juga, nah jadi ada pun kesulitan atau problem yang ditemukan dan juga diharapkan adanya future work, yaitu pertama, belum terdapat model Spacy dalam bahasa Indonesia. Makanya di sini dicoba dalam project chatbot dalam Inggris. Kemudian yang kedua, masih belum tahu cara mengintegrasi model seperti BERT dan model-model lainnya secara custom terhadap rasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.